Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa di majelis yang selalu kita rindukan, majelis ilmu yang darinya kita harapkan keberkahan untuk diri kita, untuk kehidupan kita di dunia ini, dan insya Allah bisa menjadi sebab selamatnya kita dunia akhirat. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menambah keberkahan dari majelis, marilah sama-sama kita berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah, agar setiap usaha yang kita lakukan untuk hadir di majelis ini mendapatkan ilmu yang manfaat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk ke bab baru ini. Hari ini insyaallah bab tentang adab. Tapi sebelum kita bahas bab baru, saya ingin memberikan sedikit catatan untuk materi yang kemarin, karena beberapa minggu yang lalu ini pembahasan kita abot ya, tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifat mereka seperti apa dan bagaimana sikap kita terhadap mereka ya secara umum, dan apabila kita melihat hal-hal yang aneh dari mereka, bagaimana kita seharusnya, itu semuanya sudah kita bahas. Termasuk yang kita bahas bahwa seorang wali itu bisa memberikan manfaat pada saat dia sudah meninggal. Jadi dia sudah meninggal, sudah di alam barzakh, masih bisa ngasih manfaat. Ini perlu kita garis bawahi, bahwa manfaatnya di sini bisa mereka berikan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya saya pernah contohkan, ada seorang kiai di Solo itu namanya Mbah Hasan Minhaj. Mbah Hasan Minhaj itu walaupun sudah meninggal, banyak cerita dari orang yang memang menyaksikan sendiri, itu beliau menolong dalam bentuk pertolongan yang nyata. Tapi ini wajib kita yakini bahwa pertolongan yang diberikan itu bukan dari dia semata-mata dari dia, tapi itu adalah dia ini adalah wasilah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kita.
bahwa manfaat ataupun mudarat yang menimpa diri kita itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi keyakinan. Karena ini ranahnya akidah ini. Ranahnya akidah. Jangankan seorang wali, orang biasa saja, ya, bukan wali, orang pada umumnya, kalau misalnya menolong kita, maka tidak boleh kita pandang bahwa pertolongan itu datang dari dirinya. Kita harus yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ngasih sesuatu sama kita, maka kita pandang orang ini sebagai wasilah, sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah rasanya. Ini akidah. Jadi jangan kita tertutup dengan misalnya kekaguman kita kepada seorang wali sehingga wujudnya Allah itu tidak nampak. Jadi seakan-akan ya wali ini yang ngasih. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus ada keyakinan bahwa yang memberikan, yang tidak memberikan, yang ngasih manfaat, yang ngasih mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada wasilah-wasilahnya, tidak secara langsung. Ada wasilah-wasilahnya. Dan seperti itu. Misalnya kalau kita minta tolong sama orang, apa hukumnya minta tolong? Ya boleh-boleh saja, mubah. Kita minta tolong sama orang, mubah. Yang penting kita tidak yakin bahwa orang itulah yang mutlak menolong kita. Tapi kita yakin bahwa mereka ini adalah hasil dari ikhtiar kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan perantara-perantara untuk kita ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan rezeki dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan para wali. Ya, kayak misalnya orang ziarah kubur. Ini langsung dari orang ziarah kubur. Ya, orang ziarah kubur itu yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para wali itu memang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa ngasih manfaat yang manfaat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sudah baca di beberapa riwayat yang ada. Jadi orang yang kita sebut wali itu mereka di dunia bisa ngasih manfaat, bisa kelihatan karomat-karomatnya. Setelah meninggal sebenarnya lebih sakti lagi. Istilahnya kalau kita istilahkan apa? Sakti itu. Karena apa? Karena mereka sudah tidak ada beban syariat. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang ngasih manfaat, yang ngasih mudarat itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini adalah perantara-perantara. Tapi jangan sampai juga kita menganggap mereka ini cuma perantara sehingga kita jadi apa? Tidak takzim. Takzim tetap harus ada. Orang yang misalnya ngasih sesuatu sama kita, kita wajib terima kasih. Padahal kita yakin bahwa yang ngasih itu siapa? Allah Subhanahu. Tapi kita wajib terima kasih, kata Nabi Muhammad SAW. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang baik sama dia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya perantara-perantara ini juga harus kita hormati, harus kita berbuat baik kepada mereka, harus kita husnuzon dengan mereka. Nah, sebagaimana para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampai di sini. Insyaallah catatan-catatan penting insyaallah sudah kita bahas, ya, termasuk ta'zim kepada mereka dan juga husnuzon ketika kita bersama mereka. Dan apabila kita melihat hal-hal yang unik, hal-hal yang aneh atau yang kita sebut dengan keramat, nah, maka ada 3 cara secara berurutan. Yang pertama taslim. Taslim artinya apa? Kita serahkan. Ya, kita anggap ini memang keistimewaan yang Allah berikan sama dia. Sebagaimana yang kita contohkan kemarin, Al-Habib Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Al-Akbar, beliau sedang dipijat oleh tukang pijat. Waktu sholat datang, beliau nggak sholat, disuruh oleh tukang pijat, ayo kita sholat. Sudah, saya sudah sholat, padahal sedang dipijat. Orang-orang dari masjid keluar, kalian sholat, imamnya siapa? Abdullah Al-Idrus kan, yang sedang dipijat tadi. Ini kan tidak bisa diterima oleh nalar. Nah, maka di sini kita kalau melihat hal-hal seperti itu yang kita
duga bahwa orang tersebut adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, maka kita taslim. Kita tidak banyak komentar. Pokoknya ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu aja. Kalau misalnya tidak mampu, kita kayaknya harus ada komentar, maka kita berusaha untuk komentar yang baik. Mencari takwil, mencari tafsiran yang baik. Nah, contohnya misalnya ya kita sudah inilah. Misalnya kalau ada ini yang dia lakukan salah, tapi mungkin ada kemungkinan tafsiran yang lain, maka kita ambil tafsiran tersebut. Ke orang ini nggak pernah kelihatan di masjid, padahal dikatakan wali, kok nggak hadir masjid? Maka kita takwilkan ya mungkin dia mau lebih khusyuk lagi di rumah, karena memang ada pendapat mazhab pun yang mengatakan sholat di masjid tidak wajib. Walaupun ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan tidak wajib. Maka kita ambil yang istilahnya yang bisa kita husnuzon dengan hal tersebut. Nah itu yang kedua. Kalau tidak bisa taslim maka kita takwil. Kalau tidak bisa takwil maka kita ingkari, tapi murni syariat. Jangan ada unsur-unsur duniawi. Jangan supaya dia dijatuhkan, supaya kita punya nama. Iya kan, biasakan kalau kita mengkomentari orang yang viral itu kan kita otomatis jadi viral juga. Iya kan, ada apa gitu, orang terkenal kita komentar, yang komentar itu ikut viral. Jadi cari nama, numpang nama itu. Jangan ada unsur-unsur itu, harus murni syariat. Kalau dia nggak sholat, maka ingkari karena dia nggak sholatnya. Tapi murni syariat, bukan untuk menjatuhkan dirinya. Walaupun dia nanti punya rahasia-rahasia sebagaimana yang sudah kita contohkan di kitab ini. Jadi insya Allah untuk pembahasan wali cukup insya Allah. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi pegangan pertama. Pegangan pertama untuk kita bagaimana kita bersikap dengan para wali-wali Allah Subhanahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan selanjutnya tentang adab seorang guru dan adab seorang murid. Nah, untuk mukadimahnya di sini disebutkan pentingnya adab bagi kita. Mana yang didahulukan, adab atau ilmu? Nah, di sini akan dibahas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihina amin. Muqaddimah fi makanatil adab. Ya, pengantar tentang urgensi adab. Qala al-Imam Ibnul Mubarak, seorang imam yang bernama Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini imam yang serba bisa. Jadi dia ini bisa ilmu apapun dia bisa. Amalan apapun beliau bisa. Ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, bahkan ahli jihad. Bukan cuma syariat, ibadah atau jihad ikut. Bahkan imam di dalam jihad. Berani, dermawan dan lain sebagainya. Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, "Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna minal ilmu." Kita itu lebih butuh dengan sedikit adab dibandingkan banyak ilmu. Saya ulangi. Kita itu lebih butuh dengan sedikit adab dibandingkan dengan banyak ilmu. Ya, orang itu lebih baik dia punya adab sedikit daripada punya banyak ilmu tapi tidak punya adab. Ini poinnya. Kemudian beliau jelaskan kenapa demikian. Beliau berkata, "Man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunan." Barang siapa yang meremehkan adab-adab, maka dia akan dihukum dengan sulit mengerjakan ibadah yang sunnah hukumnya. Ada adab-adab. Saya contohkan. Dalam sholat itu ada adab-adab sholat. Adab-adab sholat. Misalnya, hati itu harus hadir pada saat sholat.
Kalau kita remehkan hal tersebut, maka kita akan mudah meninggalkan hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Waman tahawana bi sunnah, dan barang siapa yang meremehkan ibadah-ibadah sunnah, uqiba bi irmanil faraid, maka dia akan dihukum dengan sulit mengerjakan ibadah-ibadah fardu. Dia kerjakan tapi berat. Jadi kalau kita mulai rasa susah untuk sholat, malas-malasan, berarti ada adab yang kita tidak kerjakan. Adab-adab sholat yang tidak kita kerjakan. Dan itu perlu dikaji, apa saja adab-adab sholat. Adab-adab sholat. Kalau sudah meninggalkan adab, maka tinggalkan sunnah. Kalau sudah tinggalkan sunnah, maka akan mudah untuk meninggalkan yang fardu. Kalau sudah tinggalkan yang fardu, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka dia akan sulit untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa mengenal Allah tanpa ibadah? Sedangkan wasilah untuk ma'rifatillah itu harus dengan taqarrub, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting sekali jamaah sekalian. Ya, kita perhatikan adab mungkin. Karena ibarat ini benteng. Iman kita ini punya benteng-benteng. Bentengnya itu yang pertama ibadah fardu. Benteng yang kedua, lapisan kedua itu sunnah. Yang ketiga ini adab. Ketika benteng adab bisa dirobohkan, maka akan mudah roboh benteng sunnah. Kalau benteng sunnah sudah dirobohkan, maka akan mudah roboh benteng faridohnya. Yang wajib-wajibnya ini akan mudah roboh. Kalau sudah itu, iman mudah sekali untuk dirobohkan. Sehingga harus kita jaga. Harus kita jaga dengan semaksimal mungkin. Kemudian dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq, dikatakan tarkul adab yujibut tarda. Barang siapa yang meninggalkan adab atau meninggalkan adab itu adalah sebab dia diusir. Ini maksudnya apa? Orang yang meninggalkan adab, maka dia bisa menjadi sebab diusir. Ya, kalau kita misalnya di rumah itu kan tulisannya Anda sopan, kami segan gitu kan. Iya kan? Orang kalau misalnya nggak sopan, kita nggak suka, kita usir. Kamu siapa? Keluar dari rumah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman asa al adab alal bisat rudda ilal bab. Kita ini mau masuk di dalam jamuannya Allah. Jadi ibadah itu ibarat kita itu ingin dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mau masuk di bisat itu permadani ya. Ini diistilahkan, bukan makna hakikinya seperti itu. Jadi seakan-akan kita ini ingin masuk ke dalam undangannya Allah. Ya, di dalam undangannya Allah. Kita sudah masuk misalnya di dalam rumah gitu. Tapi karena kita tidak beradab, maka kita akan diusir sampai ke pintu katanya. Waman asa'al adab alal bab, dan barang siapa yang su'ul adab di pintu, rudda ila siyasatid dawab, maka dia akan diusir sampai keluar. Jadi istilahnya apa? Kalau kita mau ibadah itu harus perhatikan adab. Ini misalnya melihat apapun itu di dalam sholat, insya Allah tidak membatalkan sholat, dan dia tidak termasuk sunnah sholat. Tapi kalau jenengan matanya kemana-mana, muter kanan kiri, ada orang masuk gini, itu berarti kurang adab. Kita menghadap Allah tapi mata kita kemana-mana. Kita menghadap Allah tapi hati kita kemana-mana. Maka kurang adab. Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui itu artinya apa? Mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Bahkan yang lebih tidak nampak itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu rahasia dan sesuatu yang lebih rahasia dari rahasia. Apa itu kira-kira? Rahasia yang sudah kita lupakan itu Allah tahu. Ya, kira-kira kalau sudah seperti itu,
Kalau kita ma'rifahnya sudah seperti itu pada saat sholat, mungkinkah hati kita kemana-mana? Maka kalau misalnya masih kemana-mana, berarti ma'rifahnya kita kepada Allah masih kurang. Padahal Allah itu maha mengetahui. Nah, sehingga itu jamaah sekalian di sini ada peringatan kepada kita semuanya untuk kita beradab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'duhum libnihi, sebagian ulama berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, li anta ta'allama baban minal adab, engkau belajar satu bab dari adab, ahabbu ilayyah, lebih aku cintai, min anta ta'allama, daripada engkau belajar sab'ina baban, 70 bab, min abwabil ilmi, dari bab ilmu. 1:70. Sebagian ulama karena mereka tahu adab ini nomor 1. Sehingga ini penting jamaah sekalian. Kita punya anak, kita punya keluarga, itu yang diperhatikan adabnya dulu. Anak kalau mau belajar agama, jangan disuruh belajar agama dulu, disuruh belajar adab dulu, disuruh khidmat dulu. Karena betapa banyak anak-anak yang belajar agama, orang tuanya disalah-salahkan, orang tuanya dibilang bodoh dan lain sebagainya. Karena apa? Nggak punya adab. Maka adab harus nomor 1. Nah, ini kesadaran oleh para ulama. Kamu belajar 1 bab tentang adab itu lebih aku cintai daripada belajar 70 bab dari ilmu. Nah, kemudian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i berkata, beliau meriwayatkan pesan gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adabmu itu seperti tepung. Utama mana? Garam atau tepung? Kalau kita mau bikin adonan gitu, yang paling dibutuhkan apa? Tepung. Maka adab itu dijadikan seperti tepung. Ilmu itu cuma biasa aja, cuma perasa aja. Yang paling penting apa? Adab. Jadi ulama dulu gitu. Jadi mereka itu ada yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak belajar apa-apa. Pokoknya cuma khidmat kepada gurunya, khidmat, tapi sepeninggal gurunya jadi ulama besar dan dengan adab yang luar biasa. Ya, mungkin saya pernah cerita di sini, Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau seorang imam ahlu hadis. Yang hadir di majelis beliau itu ratusan ribu orang. Kita bisa bayangkan, di zaman dulu yang hadir majelis ratusan ribu. Belum ada mic, belum ada mikrofon, belum ada salon dan lain sebagainya. Beliau di ujung sana, yang akhirnya itu mungkin bisa ratusan meter ke sana. Jaraknya jauh, tapi mereka hadir. Dikatakan bahwa yang menulis ilmu hadis cuma 400 dari yang hadir ratusan ribu, yang menulis 400 orang. Sisanya itu apa? Ketika ditanya, kami hanya ingin melihat Imam Ahmad bin Hanbal belajar apa? Adab. Jadi dengan melihat Imam Ahmad bin Hanbal, mereka belajar adab. Walaupun tidak mendengar suaranya, tapi sudah memandang Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sudah belajar adab. Yang di samping di situ ada ru'yatus sholihin, melihat orang soleh. Jadi ini pentingnya adab lebih daripada ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada pernyataan lagi oleh salah seorang murid Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini penyebar mazhab Maliki di Afrika. Kenapa Afrika itu banyak mazhab Maliki? Berkat beliau ini, Imam Ibnu Qasim. Jadi sangat giat untuk menyebarkan mazhab. Beliau berkata, khadamtul Imam Malikan radhiyallahu anhu 20 sana.
aku berkhidmat kepada Imam Malik selama 20 tahun. Ya kita bisa hitung ya, nyantrinya berapa tahun? 20 tahun. Fakana min hasanatani fil ilmi. Dan 2 tahun saya pergunakan untuk menuntut ilmu. Wa thamani asyrata sana fi ta'allumil adab. 18 tahun dipakai untuk belajar adab. 20 tahun. 18 tahun untuk adab, 2 tahun untuk ilmu. Apa kata beliau? Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Saya nyesel 2 tahun ini kenapa saya belajar ilmu? Kenapa enggak 20 tahun itu semuanya untuk adab? Bisa dibayangkan ya. Dia nyesel 2 tahun kok belajar ilmu. Kenapa bukan 20 tahun itu seluruhnya untuk belajar adab? Dan ini sudah jelas sekali bagi kita bahwa adab itu adalah nomor 1. Adab adalah nomor 1. Lebih daripada ilmu. Dikatakan oleh para ulama, idza jama'al muallimu, apabila seorang guru mengumpulkan 3 hal, tamati ni'matu biha 'alal muta'allim, maka dia akan membawa nikmat bagi santrinya. Jadi kalau seorang guru punya 3 hal ini, maka nikmat santrinya yang belajar sama dirinya. Apa itu? As-sabru, yang pertama kesabaran. Wa tawadu', dan tawadu'. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada guru punya 3 sifat ini, insya Allah santrinya betah, santrinya enak. Jadi di sini kalau ada calon-calon guru, usahakan punya 3 sifat ini: penyabar, tawadu. Tawadu artinya apa? Rendah hati. Bukan tahu warna duit. Tawadu tahu warna duit, bukan itu. Tapi apa? Tawadu, rendah hati. Jangan segan-segan belajar dari murid. Kadang-kadang murid kita tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita belajar dari murid kita. Nah itu tawadu contohnya. Contoh dari tawadu. Begitu juga dengan akhlak yang mulia yang kita pelajari dari baginda junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jama'al muta'allimu thalathan, kalau misalnya seorang santri memiliki 3 sifat, tammatin ni'ma biha 'alal mu'allim, maka beruntung seorang guru mendapatkan santri tersebut. Yang pertama, al-aqlah, memiliki kecerdasan. Santri cerdas itu bikin semangat bagi guru. Tapi semangat tidak cukup, kecerdasan tidak cukup. Harus ada apa? Al-adab. Harus yang beradab. Dan itu juga tidak cukup. Harus ada husnul faham. Harus dia mudah untuk memahami pelajaran. Nah 3 hal ini insya Allah kalau ada di murid, insya Allah gurunya itu akan senang ketika mengajar. Jadi ini intinya di sini ada unsur adab, baik dari guru maupun dari muridnya. Hukiya an Abi Yazid al-Bustami, Al-Imam Abu Yazid al-Bustami ini kisah. Beliau itu pernah dengar kisah, dengar cerita ada orang soleh. Ada orang soleh di kampung ini dan beliau biasa sholat di masjid ini. Maka karena beliau dengar ini orang soleh, dia langsung pergi ke sana. Sampai di sana, tiba-tiba orang yang dia cari ini keluar dari masjid. Dan sebelum dia keluar dari masjid, dia meludah. Meludahnya ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat di dalam masjid. Tapi jangan bayangkan masjid dulu dengan masjid sekarang. Masjid dulu itu kan tanah, jadi biasalah meludah. Meludah itu boleh kalau di masjid dulu. Kalau sekarang ya rame jadinya. Iya ya. Dulu kan cuma tanah ya, meludah ditutup pakai pasir, selesai. Nah, Imam Abu Yazid Bustami ini lihat, ini orang soleh yang dikatakan orang soleh ini, lihat pas dia ke masjid situ, sebelum keluar dia buang ludah, tapi ke arah apa? Ke arah kiblat. Maka Imam Abu Yazid Bustami langsung balik, gak mau ketemu dengan orang ini. Ketika ditanya kenapa,
Qala la yu'manu ala asrarillahi man lam yuhafid ala adabi syara. Tidak mungkin diberikan amanat rahasia-rahasianya Allah orang yang tidak menjaga adab-adab syariat. Adab-adab syariat termasuk di dalam masjid. Oke, itu boleh-boleh saja, tapi melanggar adab. Masa kamu buang ludah di dalam masjid ke arah kiblat? Gak mungkin orang seperti ini katanya punya rahasia-rahasianya Allah, gak mungkin. Maka langsung dia tinggalkan. Ini berarti cuma kelihatan soleh tapi dalamnya gak soleh. Itulah kalau ya ini kelasnya orang-orang ya luar biasa seperti mereka. Jadi intinya di sini jamaah sekalian, adab itu lebih penting daripada ilmu. Ilmu penting, tapi yang lebih penting itu adalah adab. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang adab-adab seorang alim, seorang guru. Berkata Habib Abdullah bin Awil Haddad, man ta'ammala ahwala sahaba wa tawaqqufahum fil umuri an ma la ya'ni arafa adab ar-rijal wa adab al-ilmi wa adab al-a'immah. Jadi kalau kita memperhatikan keadaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan bagaimana mereka itu menjaga diri ataupun berhenti dari hal-hal yang tidak penting bagi mereka, maka kita akan tahu bagaimana adab-adab orang-orang luar biasa terdahulu, dan bagaimana adab-adab ilmu, dan bagaimana adab-adab para imam-imam. Wa arafa ma yanbaghi an yustakthara minhu minal ilmi wa ma yudhar wa ma yuktab. Dan dengan memperhatikan keadaan orang-orang dulu termasuk para sahabat, maka kita akan tahu apa yang seharusnya kita perbanyak, apa yang seharusnya kita tinggalkan dari ilmu-ilmu, dan apa yang seharusnya kita nampakkan, dan apa yang seharusnya kita tutup dari ilmu-ilmu. Kalau kita memperhatikan keadaan para imam-imam terdahulu termasuk para sahabat. Undur kaifa lam yas'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli syadid bayani thiyab man huwa. Lihat. Coba kita bayangkan, ada hadis dulu itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu beliau berkumpul dengan para sahabat. Datang malaikat Jibril menjelma menjadi orang yang tidak dikenal. Pernah dengar ya hadisnya? Jadi bajunya putih, rambutnya hitam mengkilau, disebutkan dalam hadis seperti itu. Para sahabat itu enggak tanya itu siapa Rasulullah, enggak ada yang nanya. Coba kita lihat teks hadisnya. Ada enggak sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, siapa orang itu?" Tidak ada yang bertanya. Wa min aina jaa, dan mereka pun tidak bertanya kepada Nabi dari mana orang tersebut datang. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tahu orang itu siapa, tapi mereka tidak memulai untuk bertanya. Oke, falam yas'al. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu beradab kepada Nabi Muhammad. Ini hal-hal yang nanti Nabi Muhammad pasti kabarkan kita. Gak perlu kita tanyakan, kabarkan kita. Dan ini kita bisa dapat pelajaran ini dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka yang luar biasa ya dalam hal ini. Begitu juga dengan perempuan yang minta dirinya dirajam. Dia berzina. Ada perempuan di zaman Nabi berzina. Kemudian dia minta dari Nabi, "Wahai Nabi, aku zina, aku ingin dirajam." Nabi Muhammad gak ngasih perhatian. Nabi Muhammad lari. Mungkin kamu ngigo, mungkin kamu ngigo, mungkin kamu ngigo. Sampai karena dipaksa terus akhirnya dirajam. Tapi sahabat gak nanya, kenapa gini Rasulullah, kenapa gini? Gak tanya. Dan ini menunjukkan apa? Adabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka seperti itulah yang harus kita berikan perhatian.
Maka dikatakan di sini la yajidul alimu ladzatal ilmi hatta yuhadziba nafsahu wa akhlaqahu. Seorang ahli ilmu, seorang guru itu tidak akan merasakan lezatnya ilmu sampai dia bersihkan dirinya, dia bersihkan akhlaknya, wa yastaqima 'alal kitabi was sunnah, dan istiqamah di atas ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yarmiya birriyasati tahta qadamihi, dan membuang jauh-jauh keinginan dirinya untuk berkuasa. Jadi kalau ada keinginan untuk berkuasa, maka lezatnya ilmu tidak akan didapatkan. Ini begini, tidak harus jadi pejabat ya. Seorang alim itu, ini khusus santri, santri-santri diusahakan kalau ingin dapat lezatnya ilmu, jangan berpikir memimpin sesuatu, jangan berpikir dapat kekuasaan dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan dari pikiran. Kalaupun datang, nah berarti itu memang amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan dicari. Jangan diniatkan saya belajar supaya saya berkuasa. Saya belajar supaya jamaah saya banyak, supaya pengikut saya banyak. Saya punya majelis, nanti semua majelis itu saya yang mimpin. Jangan ada pikiran itu. Karena kalau sudah ada pikiran itu, jangan harap dapat lezatnya ilmu. Kalau di sini diibaratkan apa? Keinginan itu harus dibuang dan diinjak oleh kaki. Jangan sampai ada keinginan tersebut. Jadi yang penting itu coba ilmu yang didapatkan diamalkan, diri kita, nafsu kita itu dijinakkan, kemudian akhlak kita diperbagus. Itu yang paling penting. Dengan apa? Dengan banyak riyadhah, iya kan? Dan lain sebagainya. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Adab yang pertama, ini bagi seorang alim, Ini orang alim ini maksudnya apa ya? Ya orang alim, paham ya, orang alim, orang yang memang mengerti ilmu. Atau seorang guru. Kita mungkin bukan orang alim sebagaimana kriteria para ulama, tapi kita mungkin jadi guru untuk keluarga kita, untuk teman nongkrong kita ya. Biasanya kan ada orang yang diustadkan gitu, istilahnya ya, orang yang diustadkan. Misalnya ada tempat nongkrong, dia ini paham agama, maka dia bicara. Nah, untuk orang-orang seperti ini ada adab-adabnya. Yang pertama al-insaf. Kambing. Ada kambing. Di luar suara. Mau Kiko. Amin. Adabihi termasuk adab seorang ustadz ataupun seorang alim atau seorang yang dijadikan pengarah agama, yang diustadkan, al-insaf. Apa itu al-insaf? Al-insaf itu dia adil. Dia mau menerima bahwa dirinya salah. Itu insaf. Tidak mencari pembenaran untuk diri, itu namanya apa? Insaf. Misalnya dia salah ngomong, ya sudah, saya salah ngomong, selesai. Tidak mencari dalil untuk bisa membenarkan dirinya. Itu yang pertama. Saya sebutkan cepat, ini banyak riwayatnya. Nah, sebagaimana apa? Sebagaimana Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau memutuskan untuk mahar itu diturunkan. Ya kan, mahar itu karena di zamannya itu mahal. Maka susah nikah. Maka diminta untuk diturunkan. Tiba-tiba ada salah seorang perempuan berteriak, "Wahai Imam, kamu telah berhukum dengan sesuatu selain Al-Quran." Maka Umar bin Khattab pada saat itu, bukan beliau tidak tahu balasannya, mungkin bisa mencari pembenaran-pembenaran yang lain karena beliau ini paham agama. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau berkata, "Imro'atun asobat wa akhta'a rajul." Perempuan ini benar dan aku salah.
Ya seharusnya apa? Seharusnya mahar itu ya sesuai kadar yang di dalam Al-Quran. Kintoron itu sesuatu yang banyak. Tapi ini ijtihadnya Umar bin Khattab untuk menurunkan ya kadar mahar. Tapi ditolak, kemudian beliau legowo gitu, nerima aja. Dikritik ya sudah, nggak masalah. Ya selama atas dasar ilmu. Nah itu namanya insaf. Jadi kalau kita misalnya diskusi dengan orang, kemudian orang menyampaikan kebenaran, ya sudah kita terima aja. Kalau kita mungkin ya misalnya yang dianggap ustadz, jangan wah saya sudah ustadz kalah sama orang awam, jangan kayak gitu. Jadi kita tetap harus insaf, harus fair. Yang benar itulah yang kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, la adri. Seorang ustadz ataupun seorang yang diustadkan itu dia harus berani ngaku nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jangan maksa kalau nggak tahu kayak tahu, jangan. Ya sudah, kalau nggak tahu ya bilang saya nggak tahu. Kamu pernah ini, saya nggak tahu. Selesai. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar dia itu tidak tahu. Dan kalau dia sudah tidak tahu, kembali lagi ke pelajaran yang dulu. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia termasuk orang yang bagus. Berarti dia masih mau belajar. Yang masalah itu orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini musibah. Tapi kalau misalnya dia masih tahu, dia nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia katakan, ini apa hukumnya? Ya nggak tahu. Nanti saya tanya yang lain. Selesai, dia kan nggak ribet gitu, nyari ini nyari. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Umar, al-ilmu thalatha, ilmu itu ada 3. Ini definisinya beliau. Kitabun natik, Al-Quran, kitab yang bersuara. Artinya apa? Al-Quran. Kitab itu ada 2, ada kitab natik, ada kitab somit. Kitab yang bersuara itu Al-Quran. Kitab yang tidak bersuara itu ini ciptaan ini, alam ini. Ini namanya kitab yang tidak bersuara. Yang kedua kata beliau, sunnatun madiyah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, la adri. Ilmu yang ketiga itu ialah saya tidak tahu. Perkataan apa? Saya tidak tahu, itu ilmu itu. Iya kan? Kita ilmu itu. Ilmunya apa? Ilmu bahwa kita tidak tahu. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu itu. Maka jangan malu kita ketika tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Qala Imam Muhyiddin An-Nawawi, min ilmil alim an yaqula fima la ya'lam la a'lam au wallahu a'lam. Termasuk ilmunya seorang alim yaitu dia berkata pada sesuatu yang dia tidak ketahui, saya tidak tahu atau Allah Maha tahu. Ini banyak riwayatnya. Intinya ya dia berputar-putar dalam pembahasan itu. Nah ini penjelasan dari Imam Nawawi. Jadi seorang yang alim ataupun ustadz ataupun yang diustadkan lalu mengatakan tidak tahu. Karena kenapa? Karena orang yang mengatakan tidak tahu itu tidak selalu rendah. Malahan dia kelihatannya memang orang yang benar-benar berilmu, karena dia berbicara atas dasar ilmu. Tapi kalau orang semuanya bisa dia jawab, oh ini dipertanyakan ini. Ini dipertanyakan. Kalau semuanya dia bisa jawab tanpa bilang saya nggak tahu, ini katanya ini agak bahaya. Agak bahaya. Dikatakan dalilun ala idhami mahallihi wa taqwahu wa kamala ma'rifatihi. Orang yang bisa mengatakan saya tidak tahu pada sesuatu yang dia tidak ketahui, itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki kedudukan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, dan kesempurnaan ilmu.
Ini kita sudah bicara dalam ranah takwa. Orang yang sembarangan menjawab itu bahaya kalau tidak ada dasar ilmu. Maka harus benar-benar diperhatikan. Mana ya? Oke. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, jadi yang kedua itu ialah perkataan saya tidak tahu. Yang pertama dia harus fair. Kalau dia salah ya salah, dia benar ya benar. Yang kedua perkataan saya tidak tahu. Yang ketiga at-tawarru' 'anil futyah. Berhati-hati dalam memberikan fatwa. Dan ingat bahwa fatwa itu tidak harus dikeluarkan oleh MUI. Kita ini bisa berfatwa. Dan bentuk fatwa kita itu ialah menjawab pertanyaan. Itu fatwa. Al-ijabatu 'anis su'ali dharbun minal fatwa. Dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah dalam Muqaddimah Ibnu Shalah. Orang yang menjawab pertanyaan berarti dia sudah berfatwa. Maka hati-hati menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak yakin, jangan jawab. Kalau kita tidak punya landasan ilmu yang cukup, jangan dijawab. Karena itu termasuk dalam fatwa. Nah ini ada sebuah riwayat. Ini luar biasa. Dari seorang tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau berkata, saya berjumpa dengan 120 sahabat. Tabi'in ini. Tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya berjumpa dengan 120 sahabat. Kalau misalnya satu dari mereka ditanya sebuah permasalahan, maka dia akan lempar permasalahan ini kepada sahabat yang lain. Nanti sahabatnya ini lempar ke ini, lempar, nanti kembali lagi ke dia. Ini bukan berarti para sahabat nggak tahu, tapi mereka apa? Hati-hati. Kalau misalnya ada orang lain yang bisa jawab, ya sudah diangkat. Karena tanggungannya apa? Berat. Jadi lihat itu, ini namanya warok. Warok itu kehati-hatian. Satu orang ditanya, lempar ke yang lain. Bayangkan 120 sahabat itu saling lempar permasalahan ini sampai kembali ke orang yang pertama. Ini pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang tabi'in, ya, Abdurrahman bin Abi Layla. Begitu juga kalau misalnya ada dari mereka disuruh menceritakan ataupun mengajar. Misalnya ada dari mereka disuruh mengajar. Ayo sahabat, ngajar. Kalian kan berjumpa dengan Rasulullah, coba ngajar. Mereka nanti nolak. Dia aja. Nanti dia aja. Kembali lagi ke orang yang pertama. Seperti itu terus. Nolak. Karena kenapa? Karena mereka punya prinsip la yustafta an syai'in illa wadda anna akhahu kafahul futyah. Kalau mereka ditanya tentang sesuatu, maka setiap dari mereka punya keinginan saudaranya dari kalangan sahabat ini bisa menjawab supaya mereka tidak berfatwa. Lebih baik yang lain, bukan saya gitu. Ini menunjukkan apa? Kehati-hatian dari para sahabat dalam berfatwa. Nah, Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, Man afta an kulli syai'in man afta, barang siapa yang berfatwa an kulli ma yus'alu, barang siapa yang berfatwa dalam segala sesuatu yang ditanyakan kepada dirinya, fahuwa majnun, maka dia gila. Jadi kalau orang itu sudah bisa jawab semua itu, gak mungkin. Pasti ada yang dia tidak tahu. Maka satu saat dia ataupun kita yang biasa jawab pertanyaan ini, coba satu saat itu kita usahakan latih diri kita untuk bilang gak tahu, supaya kita gak masuk di sini. Majnun ini orang gila. Orang gila itu semuanya bisa jawab. Ini apa? Ya, pokoknya apa bisa jawab. Padahal nggak tahu. Padahal mungkin yang lain ilmu yang dipaksakan ataupun kesimpulan yang dipaksakan. Jangan. Kalau bilang yang nggak tahu selesai. Nah, ini juga bentuk dari warok, kehati-hatian kita dalam berfatwa. Dan Imam Malik bin Anas, dalam riwayat disebutkan berkata, Man ajaba fi mas'alatin,
Barang siapa yang ingin, nah tapi ini tingkat dewa ini, tingkat dewa. Barang siapa yang ingin menjawab sebuah pertanyaan, fayam bagi, maka seyogianya dia qoblal jawab, sebelum menjawab, an ya'ridha nafsahu 'alal jannati wan nar. Jadi sebelum jawab itu coba lihat, bayangkan di depannya ini ada surga, ada neraka. Gimana dia bisa selamat dari surga? Dia bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi dia harus pikirkan matang-matang, jawabannya ini harus tepat. Jangan sampai tergelincir dia masuk ke neraka. Jadi ulama dulu gitu cara mikirnya. Untuk jawab pertanyaan itu sangat hati-hati, tidak sembarangan. Kemudian beliau berkata, saya tidak berfatwa sampai ada 70 orang alim mengatakan bahwa saya berhak untuk berfatwa. Jadi harus ada 70 saksi bahwa saya ini benar-benar adalah orang yang bisa berfatwa. Wah, intinya ini jamaah sekalian ya, kita harus hati-hati ya, hati-hati dalam masalah fatwa ini. Nah, mungkin kita pernah dengar kisah Imam Malik itu didatangi oleh sebuah rombongan dari Mesir datang ke Madinah khusus bertanya kepada Imam Malik. Mereka membawa 40 soal yang dijawab oleh Imam Malik, 4 pertanyaan. Yang dijawab itu 4. Mereka datang dengan 40, yang dijawab 4 permasalahan. Yang lainnya dikatakan wallahu. Kita ini datang mau nanya kok nggak dijawab semuanya. Yang saya tahu ini. Kalau yang lain saya nggak tahu. Padahal ini imam besar ini, Imam Malik ini. Tapi beliau tidak malu untuk mengatakan apa? Tidak tahu. Ataupun mungkin beliau ragu, kemudian beliau menyatakan wallahu a'lam. Nah, jadi ini jamaah sekalian beberapa adab bagi seorang alim, seorang ustadz atau yang diustadkan supaya kita bisa menjaga adab ini. Ya, saya ulang lagi, yang pertama insaf, fair, yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian yang kedua berani untuk berkata tidak tahu, dan yang ketiga berhati-hati di dalam berfatwa atau menjawab pertanyaan. Insyaallah masih ada adab-adab selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita ini, dapat ilmu manfaat, mudah dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beradab kepada Allah, kepada makhluk, dan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarari wa niyati اغفر جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يكفي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني ظالم في عطاء راغب القضاء فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل أولاك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Kita doakan saudara-saudara kita mungkin yang belum hadir, yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Di ranting.